رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana yang lain, Mas? Suruh turun, Mas. Suruh turun. Mas Agus mana, Mas Agus? Ayo, Mas. Faslun utawi iku ana fasal surutul qudwati ahad asyara an la ya'lamu butlan as-salati imamihi bihajatin. Tawi pira-pira syaraté dadi makmum iku ana 11. Iku yen to ora roh sapa makmum ing batale salat. Imame makmum sebab hadas aw ghairihi utawi liyane hadas wa an la ya'taqida wujuba qada'iha lan yen to ora nikodake sapa makmum ing wajibe ngatani salat ngodoni salat ing atase imam wa an la yakuna makmuman lan yen to ora ana sapa imam iku dadi makmum wala ummiyat lan ora ana sapa iku imam iku ummi wala yataqaddama alaihi fil mauqifi lan yen to ora diingine sapa ing atase imam ing dalem panggonane ngadeg wa an ya'lama intiqalati imamihi lan yen to ora sapa imam ing pira-pira mulih ngaliye imame wa an yattami'a fi masjidin lan yen to kumpul sapa imam lan imam ing dalem masjid au fi talatimi ati zira'in utawi dalam 300 zira takriban ing dalam kira-kirane wa ayyan wiyal qudwata lan nyento sapa imam ing anut awil jama'ata utawi niat berjamaah wa an yatawafaqa nadmu salatihima lan nyento nyucuki apa jalu nyocoke apa jalung trunge salat karena imam wa an la yukhalifahu fi sunnatin lan nyento ora no layani sapa imam ing imame dalam sunnat fahishatil mukhalifati kang olo solatane wa an yutabi'ahu dan nyento anut sapa imam ing imam sapa makmum ing imam
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bab Surutul qudwati ahad asyara. Jadi syarat sahnya sholat berjamaah ini ada makmum, ada imam. Kalau sampai sholat berjamaah cuma imam tok, nggak ada makmumnya, nggak sah. Bukan sholat berjamaah. Atau sampai makmum tok, nggak ada imamnya, bukan sholat berjamaah. Ini syarat sahnya jadi makmum atau syarat sahnya sholat berjamaah itu ada 11. Kalau 11 ini sampean pegang, sah sholatnya. Tapi kalau 11 ini, di luar 11 ini sampean lakukan, gak sah sholatnya. Berjamaah maksudnya, sholat berjamaah. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi. Makmum tidak mengetahui batalnya sholatnya imamnya. Bihadasin au ghairihi. Batalnya sholatnya imam dikarenakan kena hadas atau selainnya. Apa contohnya? Jadi seorang imam datang ke masjid. Punya hadas. Jadi nanti aku tak ambil wudhu di masjid. Karena nyampe masjid sudah qomat, lupa kalau dia nggak punya wudhu atau dia berhadas. Terus langsung dia ngimami sholat. Asalkan makmumnya tidak tahu kalau imamnya itu berhadas, sholatnya sah. Contohnya gitu. Jadi imamnya berhadas atau kentut atau nggak punya wudhu, makmumnya nggak tahu, dikira sama-sama sudah punya wudhu, sah sholatnya. Namun misalkan sampean sebagai makmum misalkan berdua berjalan ke masjid, terus calon imamnya itu bilang, aku tak ambil wudhu dulu, barusan aku kentut misalkan, atau barusan aku bangun tidur. Sampean tahu kalau calon imam ini berhadas, terus moro-moro lupa langsung masuk ke masjid, langsung temannya sampean itu jadi imam. Sampean tahu kalau temannya itu atau imamnya itu berhadas, sholatnya sampean tidak sah. Paham ya? Itu nomor 1. Syaratnya supaya berjamaah itu, syaratnya supaya makmumnya itu sah dalam berjamaah. 1, tidak mengetahui kalau imamnya itu batal dalam sholatnya dikarenakan dia berhadas atau selainnya. Yang nomor 2, wa alla ya'taqida wujubah qada'iha alaih. Juga tidak mengetahui juga
bahwa imam tadi yang sampean jadikan imam itu sedang mengqadha sholatnya. Sampean nggak tahu. Misalkan sampean di masjid, ada orang lagi sholat, selama sampean tidak tahu kalau dia sedang mengqadha sholatnya, sah sholatnya. Sholatnya sampean sah sebagai makmum. Kalau di masjid-masjid biasanya itu jamaah takdim atau jamaah takhir, biasanya gitu. Selama sampean tidak mengetahui, tidak apa-apa, sah sholatnya. Paham ya? Kalau kita jadi imam gimana? Hah? Kalau pas waktu kok ini jamaah tim Mm-mm. akhir lah, sebenarnya ada akhirnya itu Mm-mm. dari duhur ke asar. Nah, mau duhur dulu kan. Mm-mm. Nah, orang itu nepuk punggung kira mau jadi makmum gitu. Padahal saya mau niatnya takhir itu, takhir duhur. Mm-mm. Gak masalah, ini kan bagi makmum. Ini kan bagi makmum. Syarat sahnya jadi makmum, tapi berjamaah. Gak masalah. Sampai terus mau merubah niatnya, enggak, teruskan aja. Yang sah jadi makmumnya sampai itu orang yang nepuk sampean tadi. Wa alla yakuna ma'muman, dan tidak mengetahui juga yang sampean jadikan imam itu sebetulnya makmum. Jadi nggak ada sampean bermakmum sama makmum, nggak bisa. Wala ummiyan, dan sampean juga tidak mengetahui kalau imam itu seorang ummi, tidak bisa baca tulis. Kalau sampean mengetahui kalau imamnya itu nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa nulis Al-Quran, nggak sah. Makanya hati-hati kalau cari imam itu, hati-hati. Orang yang bisa membaca Al-Quran belum tentu bisa menulis. Orang yang bisa membaca belum tentu bisa nulis. Tetapi orang yang nulis bisa baca Arab ya. Arab lain kalau bahasa Inggris. Ya. Tulisannya Al-Dauk. Kalau saya bacanya dulu Olduk gitu. Padahal bacanya Oldu. Juga sekarang kan keren juga. Ustaz. Seorang ustaz. Apa ustaz? Itu bukan zah. Ustaz. Terus Hafiz apa? Hafiz. Sekarang Hafiz. Apanya yang Hafiz? Habis. Wa alla yataqaddama alaih. Jadi kalau kita berjamaah nggak boleh kita itu lebih depan
imamnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih nganyul ya, lebih nganyul dari imam. Nggak boleh lurus, nggak boleh, harus setengah dari asta kaki, harus ya mirip lurus tapi dilihat dari kaki separuh kita lebih mundur makmum. Jadi kalau sampai sholat berjamaah sama temennya, kakinya harus lebih mundur separuh astanya kaki itu. Jadi enggak ya. Enggak apa? Enggak sejajar. Yang keberapa? Fil mauqif, jadi dalam satu tempat, jadi nggak boleh kita itu kaki makmum sama imamnya itu sejajar, itu tidak boleh, harus lebih mundur. Ingat masalah kaki, kebanyakan di masjid itu kakinya itu ada yang lebar-lebar, kaki ketemu kaki, lebar-lebar. Nanti akan dijelaskan. Yang ketujuh, yang keenam, wa ayya'lama intiqalati imamihi. Jadi makmum itu mengetahui perpindahan gerak dari imam. Perpindahan rukun sholatnya itu dari imamnya itu dia mengetahui. Kalau imamnya ruku dia tahu, kalau imamnya i'tidal dia tahu. Kalau nggak mengetahui nggak sah. Contohnya, sampean pengen jadi makmumnya Masjid Istiqlal misalkan, kan bisa Pak itu Pak, kan ketahuan imamnya kan disuting. Kalau nggak satu ini nggak bisa. Wa ayyajtami'a fi masjidin au fi salasimi'atin. Jadi harus berjamaahnya itu harus dalam satu masjid, atau kalau sampai di luar masjid itu harus berjarak 300 mi'ati dhira'in. Dhira' itu hasta. Nah, kalau 300 hasta itu dalam satu dhira'nya itu setengah meter. Jadi kalau 300 dhira' berarti 150 meter. Jadi misalkan saya jadi imam di sini sampai 150 meter di belakang sah. Lebih dari itu nggak sah. Ini kalau di luar masjid. Contohnya di luar masjid itu di lapangan misalkan. Pas Idul Adha misalkan, Idul Fitri. Jadi batas makmum terakhir misalkan sekitar 150 dari jaraknya sampean, itu masih sah. Lebih dari itu udah nggak sah. Sendirian. Pas waktu itu masih kerja di Japan itu, kan datang ke acaranya itu tuh, anak laki itu di Bandung. Itu kan makmumnya rata-rata di sana pemuda dakwah itu, itu sampai keluar jalan. Dari masjid sampai ke jalan itu kalau 300 meteran itu makmum terakhir itu ada. Dari masjid? Iya.
Maksudnya itu jaraknya. Jaraknya. Bukan di depannya nggak ada orang. Masjid kan full. Nah, terus ini masih keluar ke jalan raya. Ada makmumnya. Ada makmum sampai 300. Nggak masalah. Yang penting dari makmum terakhir nggak masalah. Dari makmum terakhir itu loh, yang meluber itu loh, nggak masalah. Yang jarak dari masjid itu maksimal 150 kalau nggak ada itu. Kalau nggak ada makmum, nggak ada penyambung wasilah makmumnya itu. Kalau di dalam masjid, masjidnya besar, masjidnya luasnya 1 kilo, nggak masalah, sah. Ini kalau di luar masjid. Terus kalau 1 dhiroknya itu 50 cm, berarti kalau 300 dhirok berarti 150 meter. Yang selanjutnya wa ayyan wiyal qudwatah awil jama'ata. Jadi makmum harus berniat untuk mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Jadi jangan sampai nanti ada imam terus sampai niat jadi imam juga. Kalau nggak ada jemaahnya aku ini piye? Gitu. Jadi sholat berjamaah itu tidak syukur-syukur kita langsung sholat. Terus wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima. Jadi antara makmum saat bermakmum kepada imam itu harus sama, harus cocok. Misalkan imamnya ruku, sampean ruku. Imamnya sujud, sampean sujud. Imamnya i'tidal, sampean i'tidal. Pokoknya ngikuti terus, ngikuti imam. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisatin mukhalifatih. Dan kita sebagai makmum tidak boleh kita berbeda di dalam sunnah dengan imam. Dengan perbedaan dengan imam itu nggak boleh. Misalkan kita itu sunnah misalkan kunut misalkan. Kunut misalkan imamnya kunut, sampean mazhab Malik nggak kunut, ya diam saja. Nggak usah karena imamnya kunut sampean sujud. Atau sebaliknya, imamnya nggak kunut, sampean mazhabnya Syafi'i. Ini akan terjadi besok kalau sampean ke Mekah, Madinah. Bapak doakan sampean bisa ke Mekah, Madinah. Di sana biasanya imam-imam Mekah, Imam Sudes,
Imam, nggak ada Imam Friendly sana, nggak ada. Imam Abdurrahman As-Sudais itu apabila sudah i'tidalnya lama, walaupun tidak kunut. Walaupun tidak kunut, i'tidalnya lama. Dia memberi waktu bagi mazhabnya yang Imam Syafi'i untuk kunut. Karena mazhabnya Imam Sudais itu Maliki. Apakah Imam Sudais nggak hafal kunut? Wow, fasih pol lagi kunut cuma sampai nazilah sampai untuk Palestina. Hafal pol. Tatkala diundang ke Indonesia ngimami sholat subuh, beliaunya pakai kunut. Bagus gitu. Sampean kenapa kau nggak kunut? Ditanya. Karena nggak hafal. Gitu ya. Jadi kebanyakan karena nggak hafal. Kalau di sana toleransi luar biasa. Sami Allahu liman hamidan, diem agak lama. Itu memberi kesempatan bagi yang mazhabnya Imam Syafi'i untuk berkunut. Yang terakhir yang ke-11 wa ayyutabi'ahu, harus ittabi, harus kintil ya. Ada juga yang tadi itu yang berbeda masalah sunnah di dalam sunnah. Contohnya ini, tatkala imam itu kejadian di Malaysia itu gitu dulu. Tatkala imamnya, makanya imam tuh harus ya, sama makmum tuh harus care gitu. Jadi sebelum sholat itu dikasih tahu para jemaah, nanti surat yang saya baca nanti ada ayat-ayat sajadahnya. Nanti tatkala nyampe di ayat itu, nanti kita bareng-bareng untuk sujud tilawah, unji gitu kalau di Indonesia. Karena makmumnya itu nggak pintar semua. Makmumnya itu banyak kan orang awam yang ngejar 27 derajat. Nggak ngejar husuknya, ngejar 27 derajat. Banyak, dapat satu kontainer. Terus tatkala imamnya nyampe surat sajadah itu kan langsung sujud. Makmumnya yang belum ngablok ngapain itu? Katanya makmumnya, subhanallah. Dikira imamnya lupa. Tergeli juga kadangnya. Ya memang itu kenyataannya. Kebanyakan makmum kurang paham tentang sholat berjamaah. Jadi tatkala imamnya nyampe surat sajadah, sampean imamnya sujud tilawah, sampean ikut sujud tilawah. Gak hafal Pak baca apa? Gak usah, sujudnya aja, karena itu cuma rukun sujud. Seperti sujud syukur. Baca apa? Gak usah baca, gak apa-apa. Yang penting sampean sujud sudah. Nanti sama-sama ditanya, kamu kok dapat beasiswa ke Jerman? Ngapain kamu tadi sujud syukur? Ya karena aku bersyukur. Baca apa? Gak baca apa-apa. Gak apa-apa, sah. Namanya sujud toh. Terus yang terakhir, wa ayyutabi'ahu, harus kita itu ikuti imamnya sujud ya sujud, i'tidal ya i'tidal, ruku ya ruku, pokoknya ngikuti terus ya. Itu syarat sahnya kita menjadi makmum tatkala sholat berjamaah. Ini lebih difokuskan ke makmumnya.
Jadi 11 syarat ini kalau kita lakukan, sah sholat kita. Gak usah cari-cari. Misalkan cari imamnya ini kentut atau enggak, ngapain? Yang penting sah. Kalau sampean tahu, ingatkan itu imam. Ingatkan imamnya itu. Misalkan tadi, katanya Mas Randy tadi, tatkala dia sholat sunnah qobliyah misalkan, atau sholat sunnah ba'diyah misalkan, terus ada orang yang nepuk punggungnya, misalkan makmumnya itu sholat asar, sah itu, makmumnya itu sah, sholatnya itu sah, tapi tidak mendapatkan fadilah dari sholat berjamaah, sholatnya sah. Mas Randy juga sebagai imam juga nggak dapat juga, aku sholat sunnah kok, nggak masalah. Ini yang ditekankan sebagai makmum. Jadi kita tatkala jadi makmum harus menguasai dari 11 hal ini. Selama 11 hal ini sampean pegang, sampean pahami, sah sholatnya sampean. Kalau sampean nggak paham, tatkala imamnya sujud tilawah, sampean berdiri, wah si imam ini nggak imam ini salah, tak bilang subhanallah, nggak bangun-bangun, tak tepuk-tepuk, pancet air. Ngikuti ya, kita ngikuti imamnya sujud, kita sujud. Kecuali kalau misalkan imamnya itu salah, menambah rukun atau kurang rukunnya, sampean kasih tahu ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari وديائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.